Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, sebelum saya memulai analisa hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena channel ini akhirnya sudah mencapai 1000 subscriber ya. Ini bisa menjadi milestone dari pergerakan channel ini. Dukungan kalian ini menjadi komitmen saya untuk terus berbagi analisa terutama pergerakan dari IHSG dan juga emiten-emiten di dalamnya tiap harinya ya, dari Senin sampai Jumat itu yang menjadi analisa utamanya tiap harinya, supaya tujuan kita dari market itu adalah untuk beat the market ya, dari supaya kita bisa mengalahkan pergerakan market secara keseluruhan. Oke, jadi itu ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi sangat berterima kasih kepada kalian. Ya, dukungan-dukungan kalian ini juga menjadi salah satu motivasi saya untuk terus membuat video analisa teknikal ini setiap harinya. Oke, jadi sekarang saya akan membahas sesuai request ya. Ini ada yang nge-request pergerakan saham Inco sebenarnya ya, tetapi saya akan bahas komoditas nikelnya ya. Soalnya kan Inco itu kan emiten pertambangan berbasis nikel ya. Jadi kita perlu analisa pergerakan harga nikelnya. Nah, jadi seperti yang mungkin kalau kalian pantau pergerakan harga nikel ya, yang bagian di comment section itu ya bilang bahwa nikel kemarin itu mengalami koreksi ya, dan koreksinya ini sebenarnya cukup dalam nih ya. Kalau kalian lihat ini minus 1,91% ya. Jadi cukup dalam ya, awalnya kita bilang dia nikelnya terus mengalami kenaikan, terus pas dia tertahan di level resistennya dia justru mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat naik sebentar, terus saat ini tertahan kembali ya, mendekati di level supportnya kembali nih ya. Nah, ini menurut saya menjadi bisa dibilang menjadi salah satu titik penentuannya dari pergerakan harga nikel ya. Walaupun kalau kalian lihat dari per day-nya ini sebenarnya trennya masih uptrend ya, walaupun ya maksudnya kita khawatir ya, wah ini nikel minus 1,9, tapi kalau dari jangka panjangnya sebenarnya kita lihat bahwa harganya masih di atas MA20 ya, kalau kalian lihat ini ya. Jadi kalau menurut saya nih nikel sebenarnya masih uptrend sih kalau menurut saya ya. Mungkin pergerakan besoknya yang menjadi penentuan apakah nikel bisa rebound dari level supportnya, yaitu nih mendekati level MA20-nya. Kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di level supportnya dan juga gagal bertahan di atas MA20-nya, ini baru membuka ruang nikel akan mengalami penurunan kemungkinan besar ke zona dia sebelumnya, yaitu di zona ini ya. Nah, itu dari analisa dari pergerakan nikelnya. Nah, sekarang kita coba lihat dari secara teknikal indikatornya ya. Nah, kalau dari indikatornya sebenarnya kalau dari per day-nya ini kita lihat bahwa garisnya ini bahkan menurut saya masih nanjak ya overall. Walaupun kita lihat dari histogram ini emang sudah mulai melemah dari ininya, tapi ini pun menurut saya cukup wajar ya, koreksi wajar. Soalnya dia naiknya sangat tinggi, bahkan langsung menembus resist dan mau mencoba menembus resist keduanya langsung ya. Jadi kalau menurut saya ini histogram ini cukup wajar, dan kita lihat bahwa secara histogramnya pun dia sebenarnya belum ke zona merah ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya masih cukup wajar. Nah, terus kita lihat dari money flow index ini sebenarnya saat harganya dia terjun ke sini, sebenarnya ini money flow indexnya emang mengalami koreksi ya. Ini masih di zona level 40 ya. Nah, ini menjadi titik penentuan juga nih, kalau misalkan ternyata nikel di MFI-nya 40 bisa rebound ya, dia bisa naik lagi dengan money flow index 40, ini menunjukkan nikel ini kemungkinan besar masih uptrend ya. Jadi maksudnya ini pas banget nih di MA20-nya. Ini jadi menurut saya besok itu menjadi penentuan apakah nikel ini lanjut uptrendnya atau enggak ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya, maksud saya kenapa maksudnya money flow index 40 ini menjadi penentuan juga ya. Nah, jadi kan saya sering jelaskan ya, maksudnya money flow index kan osilator, indikator suatu saham ini atau emiten ini apakah dia di level oversold atau overbought ya. Nah, jadi kalau misalkan suatu saham itu uptrend, itu ada yang bilang secara teori bahwa kalau money flow indexnya itu di atas 50 selama harganya dia bergerak, itu menunjukkan bullish trend dari suatu emitennya ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya tuh ini, kayak saat harganya dia mencapai level tinggi, terus dia koreksi dong pasti ya, pasti kan banyak yang take profit. Kalau misalkan money flow index-nya baru nyentuh 50 atau mendekati 50 dia udah naik lagi, itu kan menunjukkan bahwa harganya masih agak mahal, orang udah masih nafsu beli. Make sense? Agak logika. Jadi maksudnya gitu. Jadi misalkan ini ya, kita ambil contoh dari pergerakan nikel saat dia mengalami rally ya.
Kita lihat di sini saat dia naik rally ke sini terus dia koreksi. Ini bayangin money flow index-nya masih di berapa ini ya? 47 ya, masih 47, tetapi dia udah naik lagi. Nah, jadi maksudnya tuh adalah money flow index-nya masih cukup tinggi. Ya kita ambil standarnya kalau secara teori itu 50 ya, masih di sekitar 50 tapi orang udah nafsu beli lagi. Terus dia turun ke sini di zona-zona ya sekitar 40 masih beli lagi. Dan karena ini menunjukkan bahwa baru turun dikit dia udah dibeli lagi, baru turun dikit dibeli lagi, dan akhirnya yang jual kehabisan barang dong. Nah, pas kehabisan barang langsung break resistennya ya, dia break resisten. Terus pas dia mau coba break resisten kembali nih, nah pasti ada beberapa orang yang akhirnya oke, ini udah sesuai target nih, saya udah mulai jualan, saya mulai jual lagi deh. Nah, dia mulai jual lagi nih yang di bagian resisten, terus ngetes lagi nih apakah masih uptrend. Pas dia money flow index-nya turun kembali di sekitar 50-an, apakah masih ada yang nafsu beli. Nah, ternyata pas dia nyentuh di EMA 20, pas ya di sekitar sini ya, masih ada yang nafsu beli. Nah, terus pas dia ngetes level resistance, mungkin yang penjualnya udah habis, break resistance lagi. Jadi menurut saya, maksud saya pergerakan uptrend suatu chart itu seperti itu ya. Nah, jadi secara teori kan saya sebutnya MFI itu 50 ya, tapi kalau menurut saya ya, MFI 50 itu terlalu ideal, terlalu realistis. Secara in the real world, atau maksudnya secara realitas sebenarnya 50 itu nggak selalu menjadi patokan ya suatu emiten itu mengalami uptrend ya. Nah, kita lihat ini, saat nikel yang mengalami uptrend di sini, kita lihat money flow index-nya bahkan tembus 50 ya, misalnya di sini 40, terus di sini 46, terus di sini 44 gitu ya. Jadi maksudnya 50 tuh menurut saya bukan menjadi patokan ya. Mungkin menurut opini saya sih money flow index yang masih menunjukkan bullish itu kalau misalkan dia masih di zona sekitar 40 dikit, mungkin 30-an, tapi amannya di sekitar 40 ke 50-an, yaitu masih menunjukkan uptrend dari suatu pergerakan emiten ya. Oke, jadi ini kita lihat nih, kita ambil contoh dari pergerakan nikel ini ya. Kita lihat bahwa lihat nih money flow index ya, terus tertahannya di atas, kita ambil paling rendahnya yaitu di sekitar 40-an, 41 ya. Nah, ini saya ambil sebentar, ini saya ambil garis aja. Oke, nah jadi kita lihat nih, saat harga nikelnya ini terus naik, kita lihat money flow index ya, terus tertahan di atas ya, terus tertahan di atas. Nah, saat dia tembus nih, money flow index tembus ke bawah, benar emang dia udah ternyata break ya, dia break EMA 20-nya, bahkan break EMA 50-nya. Jadi emang ini menunjukkan fase downtrend dari suatu pergerakannya. Nah, tapi ternyata saat dia mulai rebound, terus pas dia koreksi kembali nih, mau mulai koreksi kembali, baru money flow index-nya baru di sini dia udah naik lagi. Nah, ini dari sini nih baru menunjukkan ada daya beli baru yang nafsu beli, sehingga harganya kedongkrak ke atas lagi dan akhirnya break resisten lagi ya. Nah, jadi kalau kita ambil secara kesimpulan, menurut saya ini kita lihat di sini ya. Mungkin kalau yang lihat secara price action, waduh nikel minus 1,9 nih kayak suram nih, kayak nikel udah mau hancur lagi nih. Nah, tapi menurut saya belum terkonfirmasi. Soalnya ini kita lihat masih di atas MA 20, money flow index masih oke di sekitar 40-an. Ya menurut saya kita wait and see dulu aja. Kalau misalkan ternyata nikel gagal bertahan di level ini, maksud saya di money flow index 40 masih nggak ada yang mau beli, yaitu pas di MA 20 ya. Nah, itu baru menunjukkan ya udah nikelnya emang mau loyo, soalnya udah peminatnya udah nggak ada yang mau beli. Jadi harganya pasti drop dong ya. Supply and demand-nya itu maksudnya ini pakai hukum supply and demand ya, gitu. Jadi ini ya, maksudnya ini tambahan aja yang opini saya dari pergerakan nikel, dan juga sedikit info mengenai money flow index ya. Nah, money flow index ini kan osilator ya. Sebenarnya ini money flow index ini juga bisa dipakai, maksudnya yang mirip sama money flow index itu RSI ya. Jadi RSI itu juga bisa digunakan, hukumnya juga sama ya. Kalau misalkan dia di bawah 50 itu berarti bearish, kalau di atas 50 berarti dia bullish ya. Oke, jadi untuk nikel ini ya dari time frame per day-nya ya. Nah, sekarang kita lihat secara zoom ini ya, apakah dia ada tanda-tanda mau naik ya. Nah, jadi kita lihat bahwa dari 4 jamnya sih waktu dia turun ke sini terus dia turun, bahkan kalau kita lihat nih di level yang cukup sama ya, atau ya di atas lebih dikit lah ya. Kita lihat secara histogram sebenarnya ini turunnya cukup dikit ya. Terus money flow index-nya juga masih tinggi ini ya. Ini overall trennya berarti masih cukup naik ya. Jadi kalau menurut saya mungkin ada potensi nikel sebenarnya rebound ya di level support ininya ya. Nah, tetapi kalau secara per day-nya ini emang
maksud saya ini cukup terantisipasi ya pergerakan nikel hari Jumat ya, dia mengalami koreksi ya. Soalnya kalau kita lihat di sini, saat harga nikel dia terus berusaha menanjak ya, saat dia terjun gagal, maksudnya terjun dalam ini ya, dia coba menanjak kembali. Kita lihat bahwa saat mulai di sini dia mencoba ke level yang bahkan ini level yang sama atau di atas lebih tinggi ya. Kita lihat bahwa money flow index sudah mengalami pelemahan ya, bahkan saat ini pun di level ini ya. Jadi emang ini sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan, tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya sebentar. Nah, jadi kalau secara garis MACD-nya nih, garis MACD justru masih nanjak ya, masih oke, masih ada tanda-tanda divergence walaupun ini sebenarnya belum menekuk. Jadi histogramnya ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Ini dari money flow index-nya juga sama ya, dia terjun di sini, tetapi di sininya dia masih agak tinggi ya. Jadi kita lihat aja, menurut saya kalau dari per jamnya sih kayaknya ada tanda-tanda divergence ya dari money flow index dan juga dari MACD-nya. Dan ini kita lihat bahwa harganya sudah pas di level support. Menurut saya mungkin akan mantul ya pergerakan nikel ya untuk hari Seninnya. Tapi itu ya tergantung, kalau misalkan ternyata dia break level supportnya, ya itu membuka ruang ternyata nikel gagal ya. Jadi bullish divergence ternyata false positif dan nikelnya ternyata terjun lebih dalam. Kembali lagi ke zona kita yang cukup mengkhawatirkan ya, sehingga mungkin saham-saham nikel kita akan kedongkrak ke bawah kembali ya. Oke, jadi untuk pergerakan harga nikel sekian ya. Selanjutnya kita akan bahas Antam dan juga Inco. Yang pertama saya akan bahas Antam terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi untuk Antam per day, ini saya kasih ambil contoh lagi ya. Maksudnya Antam ya, ini kita lihat bahwa Antam ini sebenarnya masih di atas MA20-nya ya. MA20 tuh garis ungu ini yang saya gambar ya. Terus kita lihat bahwa Antam ini pada, yang saya bingungnya waktu hari Jumat ya, saya bingung tuh maksudnya Antam kenapa naik ya, soalnya pembukaan nikel hari Jumat kan udah minus ya. Tetapi justru Antam pada hari Jumat tuh naik 3% ya. Dan berhasil bertahan di atas level supportnya ya. Nah, jadi itu yang cukup menarik dari pergerakan Antam. Nah, kita lihat bahwa dari money flow index-nya emang dari awal terus nanjak ya. Jadi ini emang menunjukkan bullish sih kalau menurut saya. Ini MACD-nya juga terus naik ya secara per day ya. Jadi kalau menurut saya Antam ini masih bullish. Ini mungkin lagi ancang-ancang nih, dia lagi anteng-anteng gini ya. Nah, ini menurut saya ini ancang-ancang nih. Jadi maksud saya ya ntar kalau ternyata dia naik ya udah dia benar-benar, maksud saya gini, maksudnya kalau kalian mau masuk tuh ya masuk tuh di saham yang lagi anteng-anteng, jangan pas udah naik baru masuk gitu. Nah, ini jadi menurut saya kalau kalian lihat seperti ini ya mungkin kalian bisa antisipasi ya Antam akan mengalami kenaikannya, walaupun kita harus wait and see terlebih dahulu dari pergerakan nikelnya ya untuk Seninnya. Apakah nikel berhasil rebound atau jebol level supportnya. Oke, terus kita lihat per 4 jamnya nih. Nah, ini kalau 4 jamnya sebenarnya ini udah ada tanda-tanda pelemahan dikit ya dari MACD-nya ya. Kita lihat bahwa MACD-nya sudah mulai melemah, histogramnya pun ini garisnya sudah mau menekuk ke bawah kembali ke zona merahnya, walaupun ini sebenarnya masih overall masih naik. Money flow index juga masih terus naik. Terus ini nih, ini yang menurut saya menjadi ini kan time frame per jam ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk hari Senin mungkin Antam akan koreksi terlebih dahulu ya. Idealnya sih kalau menurut saya dia mungkin koreksi ke level support ini ya, tapi ini pun juga range-nya sangat dikit, jadi mungkin akan turun lebih dalam dikit ya, mungkin sekitar 2310 atau 2300 kembali ya. So kita lihat di sini bahwa dari sebentar. Nah, ini sebenarnya kalau dari histogramnya sebenarnya sih masih oke ya, masih nanjak. Tetapi dari money flow index-nya ini menurut saya ini menunjukkan bearish divergence ya. Saat harganya dia di sini terus dia mencetak harga yang lebih tinggi, ini money flow index-nya justru melemah ya. Walaupun dari MACD-nya sebenarnya sih nanjak lebih naik ya. Jadi menurut saya ya bearish divergence-nya nggak dua-duanya nggak menunjukkan bearish divergence, tapi ya ini menurut saya kalian waspada aja ya. Soalnya kan nikel kita kan minus 1,9, kemungkinan besar Antam pada pembukaan pun juga akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya, gitu. Nah, terus oke, ini saya bahas Antam, selanjutnya saya bahas Inco ya. Tapi saya ingin tambahan kembali nih ya dari pergerakan nikel dan juga saham-saham nikelnya ya. Walaupun kita ketahui ya nikel hari ini kemarinnya minus 1,9%, tetapi yang saya cukup menarik itu adalah dari pergerakan saham luar. Nah, jadi sebenarnya untuk nikel ini saya juga pantau pergerakan saham nikel luar ya, yaitu Vale. Kenapa Vale? Soalnya saya pilih Vale soalnya Vale ini sebenarnya ini adalah salah satu pertambangan
nikel terbesar, salah satu yang terbesar di dunia ya. Kita tahu Vale ini dari Brazil, tetapi dia membuka cabang cukup banyak ya, dan salah satunya itu adalah di Indonesia dengan PT Vale Indonesia ya. Nah, walaupun nikel pada hari Jumat itu mengalami koreksi, sebenarnya ini Vale ini sudah 2 hari belakangan ini mengalami rally ya. Ini kalau kalian lihat ujungnya di sini ya, dia nanjak nih, nanjak udah naik 7,96%. Dan kalau kalian lihat ini sebenarnya ini Vale ini sebenarnya sudah break resist ya. Ini kita lihat puncaknya dari Vale ini sebenarnya di 18,93 USD. Saat ini Vale di level 19,53 USD ya. Jadi ini dia kan emang naik ya, dia habis naik terus dia mulai berkonsolidasi dan sekarang dia sudah mulai break ya, dia mulai break resisten ininya ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik kalau misalkan Vale saham nikel luar aja mau ada ancang-ancang dia mau rally, kemungkinan besar saham kita nikel pun juga akan mengalami kenaikan ya. Nah, terus ini saya ambil contoh nih ya, maksudnya dari pergerakan Vale ya. Jadi Vale ini sebenarnya waktu mulai November ya, mulai November sebenarnya ini udah break resist dan dia udah mulai nanjak ya semenjak November ya. Bahkan nih pas Desember dia udah naik cukup tinggi ya. Kita lihat sini sudah naik hingga 50%. Nah, coba kita sekarang pantau pergerakan harga Antam. Nah, Antam ini baru mulai rally saat Desember. Dia November masih baru naik dikit, terus pas November nih masih anteng-anteng, terus pas Desember dia mulai nanjak. Kalian bisa lihat korelasinya. Kalau menurut saya ini adalah saham luar Vale yang berbasis nikel juga, ini dia cenderung rally terlebih dahulu. Jadi dia pas Desember dia udah mulai puncak, Antam Desember baru mulai nanjak. Nah, jadi kalau saya ambil korelasi ini ya mungkin kalau misalkan Vale-nya aja udah break resist dan ya kita pantau aja kalau misalnya ternyata Vale-nya terus mengalami kenaikan, kemungkinan besar mungkin Antam secara delay akan juga mengikuti pergerakan saham nikel luarnya ya, akan mengalami kenaikan ya. Nah, jadi karena itu saat Vale-nya pun naik mungkin harapan saya juga mungkin nikel harganya bisa naik juga ya, soalnya kan pas di level support mungkin akan ada pantulan ya, dan menjadi alasan kenapa Vale luar pun juga mengalami kenaikan bahkan menembus level resistennya ini ya. Oke, jadi untuk dari Vale dan juga Antam dan Nikel itu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas pergerakan saham Inco ya. Sebenarnya Inco sama Antam tuh pergerakannya cukup sama. Nah, tapi ada perbedaan yang saya ingin jelaskan dari pergerakan Inco. Nah, sebenarnya Inco ini kalau kita lihat secara graf aja ya, sebenarnya Inco ini lebih tertekan ya daripada Antam ya. Kita lihat secara per D-nya pun ini harganya masih di bawah MA20 ya. Beda dibandingkan Antam. Antam pun harganya sudah di atas MA20 ya. Jadi kita bisa anggap bahwa Antam ini sebenarnya sudah nembus resisten ini, dia udah di zona ini. Sedangkan Inco itu masih di zona dia sebelumnya ya, masih bahkan di level titik terendah sebelumnya ini di 4.200 ya. Kalau Antam kan udah 2.300 ya kan, titik terendahnya di sekitar 2.100 ya. Nah, jadi kalau secara price actionnya pun kita bisa lihat bahwa Vale Inco ini sebenarnya lebih tertekan dibandingkan Antam ya. Tapi apa yang kita bisa antisipasi dari saham ini? Menurut saya ini cukup menarik nih. Soalnya menurut saya sangat pas untuk kalian melakukan entry di Inco ini. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda divergence ya. Ini kita lihat dari time frame per day-nya pun saat harganya dia terjun ke sini terus dia naik ke atas level resist dan ternyata dia turun kembali di level supportnya. Kalian lihat ini. MACD-nya sudah menunjukkan divergence ya. Bahkan pas saat harganya menyentuh di level yang terendah sama, ini histogramnya masih hijau. Garisnya pun sudah menanjak, histogramnya juga menanjak, money flow index-nya sudah menanjak ya. Jadi ini mungkin menurut saya bisa menunjukkan double bottom pattern dari saham Inco ya. Double bottom pattern itu suatu reversal chart pattern yang awalnya dia mulai dari downtrend akan mengalami fase uptrend ya. Jadi ini menurut saya dia udah di level support, terus ada tanda-tanda divergence dari MACD dan juga money flow index-nya. Menurut saya mungkin Inco hari Seninnya harusnya ada pantulannya, walaupun sebenarnya ya seperti saya bilang ya Antam pun akan mengalami koreksi, nikel minus 1,9%, mungkin kalau skenario yang keduanya ya itu mungkin Inco akan terkoreksi, mungkin tapi nggak terlalu dalam ya, mungkin di sekitar sini ya, tetapi akan mantul ke atas kembali ya. Jadi maksudnya dia tuh break support karena emang nikelnya lagi minus dalam, tetapi itu akan sementara dan dia akan mengalami kenaikan ya, soalnya ini ada tanda-tanda bullish divergence dari MACD dan juga money flow index untuk Inco ya.
Nah, terus kita lihat dari 4 jam, yang 4 jam pun juga lebih jelas lagi ya. Ini ada histogramnya pun nih minus 139, dan sini hanya minus 23. Terus kita lihat di sini garisnya pun juga sudah tanda-tanda naik, money flow index-nya terus menanjak ya. Jadi ini sudah juga menunjukkan MACD dan juga money flow index divergence dari saham Vale Inco ya. Gitu. Jadi untuk Inco dan saham nikel sekian ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas sesuai request ya. Ini ada M Power, yaitu Mega Power Makmur ya. Nah, jadi untuk MPOW ini sebenarnya kita lihat bahwa MPOW ini dia setelah dia naik cukup tinggi, ini kita lihat ya harganya pernah menyentuh level 50 ya. Jadi kalian justru perlu berwaspada ya untuk saham yang pernah menyentuh di level 50 ya. Terus dia sempat naik, terus dia kayak ketembus ketahan resist, terus dia berkonsolidasi, dan saat ini pun dia berhasil break resistennya. Ini kita lihat dengan bullish candle yang sangat luar biasa, volume cukup tinggi, dan 2 hari selanjutnya ini sebenarnya mengalami tahanan ya. Dia sempat naik tapi koreksi lagi, terus pada hari Jumatnya pun juga sempat naik tetapi mengalami tahanan kembali ya, walaupun secara overall masih plus 6,52% ya. Apa yang kita bisa pantau dari pergerakan ini? Nah, jadi untuk saham-saham seperti ini, seperti saya bilang, analisa cukup sulit soalnya ini saham yang digoreng-goreng ya, soalnya kan ya dari pernah nyampe di 50 terus digoreng kembali. Jadi kita pakai time frame yang lebih kecil aja ya. Baiknya kita pakai time frame per jam. Nah, sebenarnya kalau per jam ini kalau dari MACD ini sudah menunjukkan bearish divergence ya. Kita lihat di sini saat harganya dia di sini terus dia mencetak harga yang lebih tinggi lagi di sini, bahkan sampai sini. Kita lihat bahwa histogramnya pun ini sangat kecil ya. Garisnya pun sudah melemah. Jadi dari MACD ini sudah menunjukkan tanda-tanda bearish divergence ya, walaupun secara money flow index sebenarnya dia belum menunjukkan divergence, baru pada menit-menit di jam-jam terakhir baru menunjukkan dia mulai melemah ya. Jadi kalau menurut saya secara teknikal mungkin MPO ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Koreksinya sampai kapan nih? Kalau menurut saya, kalau ini sebenarnya kalau kita lihat dari per day-nya kan sebenarnya masih di atas MA5 ya. Jadi overall masih uptrend. Selain itu kita juga tahu bahwa MPO ini baru break resist ya. Jadi emang baru menunjukkan minat uptrend yang cukup besar, soalnya dia baru break resist. Jadi menurut saya mungkin MPO ini masih ada potensi naik, tetapi kalian harus mengetahui risk dari MPO ini ya. Maksud saya kan seperti saya bilang ya, fase uptrend yang paling bagus itu kalau tertahan di atas MA20 ya. Ini kalian lihat di sini. Harganya sekarang di sini, MA20 itu di sini. Jadi kalian kalau kalian yang mau iseng-iseng entry atau masuk, kalian harus tahu resikonya ya. Soalnya kalau dia terjun koreksi walaupun dia masih uptrend, kalian harus nyadar bahwa koreksinya tuh bisa sampai ke MA20. Kalau kita ambil garis ya, mungkin MA20 mungkin tetap naik di sini. Kalian lihat pun ini sebenarnya koreksinya pun juga masih cukup dalam ya, dari MA20-nya. Jadi itu yang kalian perlu hati-hati ya. Sama seperti ini kita lihat bahwa sebenarnya ini masih di atas MA20, jadi masih uptrend, walaupun kita lihat di sini money flow index-nya juga di level overbought ya. Jadi bisa aja mengalami koreksi terlebih dahulu sebelum MPO mengalami kenaikan lebih lanjut. Oke, jadi ini untuk MPO, dan selanjutnya saya akan menganalisa secara prospek ya. Soalnya dengan soal prospek, jadi kita analisa secara fundamental ya. Nah, jadi kita analisa nih secara fundamentalnya ini, seperti saya bilang ya, ini market cap-nya hanya 120 B ya, hanya 120 miliar, bahkan nggak nyampe 1 T. Jadi ini jelas saham gorengan, saham small cap, gampang banget dibandari ya. Maksudnya nggak butuh duit banyak untuk arahkan atau menaikkan sangat tinggi suatu saham seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa secara EPS-nya pun ini terus mengalami minus, bahkan pada 2020 nih nggak mencatatkan laba sama sekali, bahkan minus 4,99 miliar. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat di sini ya, secara ekuitas dia 144 miliar dan market cap-nya tuh 120. Jadi secara evaluasi sebenarnya MPO ini bisa tergolong cukup murah ya. Ini kalau saya cek book value-nya pun masih di bawah 1 ya. Jadi emang secara evaluasi murah, tetapi kalau kalian lihat laporan keuangannya seperti ini ya sebenarnya kurang terlalu baik ya. Jadi kalau secara kalau untuk invest menurut saya kayak jangan dulu ya, apalagi ini small cap. Small cap ini cenderung digoreng-goreng ya. Nah, terus kalau untuk prospeknya sebenarnya saya coba cari-cari berita apakah ada prospek ya kenapa MPO bisa naik. Sebenarnya saya tidak terlalu mendapatkan ya, mungkin kalian yang tahu
prospek apa Empo ya kalian boleh share di bagian comment section ya. Oke, terus kita lihat secara bandarmologinya. Soalnya ini saham gorengan kita biasanya mengandalkan pergerakan harga broker ya. Pergerakan broker. Nah, kita lihat di sini yang penjualnya ada MG nih, ada HD juga ya. MG ini seperti saya bilang, sering saya sebut MG ini broker bandar. Kita lihat bahwa MG ini sudah mulai menjual karena itu Empo ini mengalami tahanan ya, karena ada satu broker yang mengalami yang melakukan penjualan. Walaupun sebenarnya selain MG ini sebenarnya ada broker bandar juga ya, ini EZP yang melakukan net buy. Jadi sebenarnya ini cukup tertahan ya. Karena itu kita lihat bahwa harganya masih plus. Kita lihat juga ada GR yang melakukan net buy, SQ juga lumayan melakukan net buy ya. Nah, terus kita lihat secara minggunya. Nah, sebenarnya secara minggunya kalau kalian lihat sekilas, ini cukup imbang. Kalian lihat sendiri ya, ini brokernya cukup imbang ya, nggak ada yang melakukan net sell luar biasa selama 1 minggu. Karena itu menurut saya Empo secara teknikal pun masih uptrend, kemungkinan besar Empo masih bisa naik, walaupun kalian harus antisipasi akan mengalami pullback terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan lebih lanjut ya. Oke, jadi untuk Empo sekian, dan selanjutnya saya akan bahas sesuai request juga, ini Sen ya. Jadi seperti yang video-video saya sebelumnya, kayak ini telekomunikasi lagi ngehits ya. Hampir semua telekomunikasi sahamnya naik-naik semua ya. Nah, jadi kita time frame per day-nya dulu aja. Nah, jadi kalau time frame per day-nya kita lihat ya, ini Sen ini emang cukup uptrend ya. Harganya terus tertahan di atas MA20. Ini saat dia menyentuh MA20 pun dia langsung loncat lagi ya. Ini harganya sekarang masih di atas MA5 ya. Jadi secara garis pergerakan harganya ini sangat uptrend ya. Nah, tetapi kalian harus waspada dari pergerakan saham Sen ini ya. Kita lihat bahwa dia sudah naik sangat tinggi. Nah, dari teknikalnya pun sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Ini ya, kalian lihat sendiri ya. Ini sangat cukup jelas. Ini kalian lihat secara MACD-nya saat harganya dia menyentuh di sini, terus dia menyentuh lebih tinggi lagi bahkan. Ini kita lihat bahwa MACD-nya ini nggak terlalu tinggi ya, walaupun ini sebenarnya baru 1 hari sih ya, mungkin kita perlu lihat beberapa hari kemudian ya. Jadi maksud saya mungkin dia masih bisa naik dikit lagi, tetapi ini kalau misalkan MACD-nya justru masih kecil dan ini pun sudah ini kalian lihat ya, garisnya pun sudah menekuk, ini mungkin akan mengkonfirmasi lebih lanjut bearish divergence dari MACD dari pergerakan saham Sen ini ya. Nggak cuma dari MACD, kita lihat bahwa sebenarnya dari sini pun sudah menunjukkan divergence. Money flow index di sini dia 96, terus di sini dia 88, mencetak harga yang lebih tinggi tetapi money flow index lebih rendah, terus mencetak harga yang lebih tinggi lagi, money flow index pun justru masih cukup rendah ya. Ini pun sebenarnya masih pakai time frame per day ya, tapi kalau kalian lihat seperti ini ya kalian take profit lah sebagian ya. Take profit sebagian, sisanya ya kalian buat antisipasi kalau misalkan sahamnya masih bisa mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, sebenarnya walaupun dari ini kita menunjukkan bearish divergence, kita lihat bahwa secara volume sebenarnya cukup besar ya. Ini bullish candle banget, tetapi ini volumenya cukup besar ya. Jadi karena seperti saya bilang, mungkin dia masih bisa naik kembali lagi, naik lebih tinggi lagi sebelum ini histogramnya menunjukkan divergence yang mengkonfirmasi lebih lanjut bearish divergence-nya. Nah, jadi ini untuk pergerakan di zoomingnya, soalnya kan baru 1 harinya. Nah, sebenarnya kalau zoom ini kita lihat bahwa sebenarnya histogramnya ini, Nah, jadi secara histogramnya sebenarnya emang nanjak lebih tinggi ya. Dari awalnya dia di sini kita lihat MACD-nya nih hanya 2, dia nanjak hingga ke 4 ya. Jadi emang lebih tinggi. Tapi ini kita secara garisnya pun juga dia baru nanjak ya. Volume emang lebih tinggi. Jadi ya bisa aja Sen ini mengalami kenaikan, tetapi ya kalian tetap harus berwaspada ya. Ini kita lihat secara money flow index pun juga di zona overbought ya, ini bahkan di atas 80. Jadi kalian harus sangat berwaspada. Kalian yang udah punya, apalagi kalian yang belum masuk, kalian mau langsung tiba-tiba entry, menurut saya jangan dulu ya. Ini maksud saya kalian jangan entry di money flow yang sangat tinggi seperti ini. Ini sangat rentan mengalami koreksi ya, gitu. Oke. Nah, terus ini dari per jamnya pun juga ini money flow MACD emang dia nanjak, tapi kita lihat money flow Indonesia terus mengalami pelemahan ya. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk Senin dan juga Selasanya mungkin akan ada pullback atau koreksi terlebih dahulu sebelum Sen melakukan kenaikan lebih lanjut ya. Soalnya kenaikan hari Jumatnya itu sangat tinggi dengan volume yang sangat besar. Mungkin secara teknikal mungkin kita masih bisa antisipasi Sen akan mengalami kenaikan lebih lanjut ya.
Oke, jadi itu untuk secara teknikalnya dan selanjutnya saya akan bahas secara fundamental dan juga prospeknya dan juga pergerakan brokernya ya. Nah, jadi eh, sama ya seperti saham telekomunikasi sebelumnya ini secara IPS-nya pun bahkan 2020 dia minus. Terus kita lihat di sini ya equity-nya hanya 2,47 tapi di market cap-nya 10T ya. Nggak semahal yang sebelumnya contohnya TBIG, tetapi secara evaluasi pun ini juga tergolong mahal ya. Ekuitas hanya 2T tetapi dihargain 10T. Jadi emang udah secara evaluasi mahal, secara fundamental pun laporan keuangannya juga kurang terlalu baik. Nah, terus kita lihat secara pergerakan bandarnya. Kita lihat bahwa RF ini adalah broker, setahu saya ini broker bandar, dia sudah melakukan net sell, tetapi dilawan dengan BK ya. BK juga melakukan net buy, dan sisanya ini imbang. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi menurut saya, karena pergerakan brokernya cukup imbang, ini karena itu menjadi salah satu alasan kenapa mungkin Sen akan bisa mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Nah, terus kita lihat secara per week-nya. Per week ini cukup imbang ya, nggak ada yang melakukan net buy atau net sell yang secara dominan ya. Nah, kan itu jadi kalau menurut saya secara brokernya pun juga masih imbang, teknikalnya masih ada potensi untuk naik, tetapi secara evaluasi saat ini karena dia udah lagi naik sangat tinggi, mungkin akan mengalami pullback atau koreksi terlebih dahulu sebelum melakukan kenaikan lebih lanjut ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.